Oke, sahabat semuanya ya, sampai berjumpa kembali dengan saya. Nah, di depan kita ini ada King. Nah, ini apa keluhannya? Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Nah, oke. Ini King datang ke bengkel dengan keluhannya koplingnya itu gak enak. Ditarik kopling, tetap jalan. Di setel kandas, dari kabelnya ditarik, itu dia ngebu. Ya, selip koplingnya. Nah, dia nggak bilang bahwasannya dia itu baru ganti kampas kopling sendiri di rumah. Nah, ini dia sendiri yang ganti kampas koplingnya. Nah, jadi saya cari-cari juga apa masalahnya ya. Jadi saya bongkar lah bagian kopling. Nah, ternyata saya dikagetkan dengan baut yang putus satu nih. Nah, jadi ini pir cuma 3 kepasang, satunya nggak kepasang. Ya jelas nggak enak, jelas selip. Ya jelas kopling jalan. Kenapa bisa jalan? Karena dia ini neken, ya ini enggak. Jadi tuh bukanya buka sebelah. Karena ini nggak ada tekanan ya. Ya, kita tes dari samping ini, kita cek. Nah, ya yang atas lebar sekali. Nah, yang bawah sempit, kecil. Ya. Nah, dia nggak rata. Nah, itu akibatnya ya. Karena dia daya tekannya cuma 3 ini, atasnya nggak ada. Jadi makanya yang atas dia bukaannya lebar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kenapa dia kok tetap jalan koplingnya? Ya karena ini dia masih menekan. Walau udah ditarik, dia ngebukanya jadi dia nggak rata. Ngebuka muka sebelah. Yang bawah masih gesek. Jadi dia itu tetap jalan sedikit keretanya. Ya motornya tetap jalan walau ditarik koplingnya. Nah, oke. Nah, jadi ini untuk pemula boleh ya bongkar sendiri, ganti kampas kopling sendiri, sekalian belajar nggak apa-apa. Nah, jadi ini untuk pembelajaran untuk bagian yang pemula. Ya, untuk penguncian baut ini tuh jangan terlalu kuat. Ya pakai perasaan aja. Kalau udah kenceng, sik, udah gitu sedikit aja lah dia pakai perasaan. Jangan terlalu ditekan. Karena emang rawan putus. Ya karena emang kecil ini bautnya. Nah, ini. Nah, jadi itu rawan putus. Kalau nggak bautnya yang putus, kaki 4-nya ini yang patah. Nah, jadi itu ada 2 bagian. Kalau nggak bautnya yang patah, ya kaki 4-nya ini yang patah. Ya. Nah, kalau ini masih bautnya yang patah, ini bisa dibongkar nanti. Bisa dibelah ya. Pakai geraji. Baru nanti bukanya pakai obeng. Satu lagi buka pakai las. Ya dilas, baru nanti cabut. Ya bisa. Nah, oke ya. Jadi memang di sini dari kesalahan yang punya, dia nggak bicara jujur sama saya, nggak ngomong. Ya, kalau dia jujur, ya saya bisa langsung enak bongkarnya ya. Apa nyari masalahnya? Nggak perlu bongkar-bongkar sebelah sana. Itu tadi saya bongkar juga. Nah ya, baknya saya bongkar, nggak ada masalah, di bagian kiri nggak ada masalah. Jadi saya buka sebelah kanan. Nah, ternyata seperti ini, cuma 3. Ya mungkin yang punya ya gimana, segan atau malu ya untuk mengungkapkannya, karena ini kesalahan dia. Oke, nggak apa. Untuk pemula, jadi sekali lagi dia bisa dapat pelajaran ya, jadi bisa lebih berhati-hati. Nah, kalau nggak salah seperti ini, dia nggak dapat ilmu, nggak tahu. Nah, oke. Jadi sekali lagi pasti dia udah paham. Untuk penguncian bot ini jangan terlalu kuat. Oke guys ya, ini aku kerjakan dulu nih, saya kerjai, saya ganti dulu. Saya cabut botnya, udah ganti botnya nih. Nah, ini pirnya juga ada. Ya bekas-bekas aja. Oke. Saya udah nanya saya yang punya tadi, kayak mana bang? Udah bang, kasih pir-pir bekas aja sama bot yang bekas kalau ada di bengkel. Oke. Kebetulan saya banyak nyimpen pir-pir standar gini, banyak nyimpen. Sama bot ini juga adalah ya pir-pir ini, karena banyak juga konsumen yang ganti-ganti pir kopling racing ya, yang 2 standar 2 racing. Nah, untuk yang di video ini standar semua nih pirnya ya, standar semua nih pirnya. Yang kalau pakai racing kan standar standar, racing racing, jadi dia disilang ya, nggak semua dipasang. Oke guys ya, ini dibongkar dulu.
Oke guys, ternyata ini bukan yang pertama ya. Ini udah terjadi 2 kali. Nah ini caranya sama juga nih. Ya dia dibelah juga, digeraji. Nah jadi aku memang caranya aku geraji juga, jadi geraji. Kalau dicabut las nanti takut kakinya ini dia rusak ya karena kena las. Nah ini udah belah ya, ya bautnya juga udah kena itu. Nah jadi ini tinggal masukkan obeng, obeng min yang kecil lah, itu tinggal putar aja. Nah bisa ya, kita tunggu ya. Nah ini lepas ini. Wah keras, pakai tangan nggak bisa ya. Nah oke guys ya, jadi memang cukup panjang juga ini putusnya. Nah ya di sini dia patah. Ternyata bukan baru kali nih, udah pernah juga ini ya. Nah bekas patah, digeraji juga cabut. Nah ini yang kedua kalinya ya. Oke guys ya, nah jadi kayak gitulah caranya untuk caraku digeraji ya, ya. Digeraji gampang kok, nggak lama, cepat juga karena dia kan sedikit aja nih ya, gampang. Kalau pakai las nanti takutnya kaki empatnya ini dia luka ya, terus nanti kalau panjangnya beda, kalau ini pendek nanti kalau tak kena gerenda atau apa ya, nanti jadi koplingnya nggak maksimal. Jadi ini emang kaki empat ini harus rata dia, supaya apa, supaya itu tekanan dari pir itu dia seimbang ya, seimbang, ngebukanya itu rata, nggak ada yang ngebuka lebar, nggak ada yang ngebuka sedikit, dia itu harus rata tekanannya ya, gitu ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah untuk teman-teman pemula yang mau ganti-ganti ya, itulah ya bautnya ya, diperhatikan lagi. Nah, untuk kampas koplingnya juga harus saya periksa juga ini, untuk pemasangannya harus kita ulang lagi ya. Untuk kampas koplingnya ini dia nggak pakai ori, ini KW ya, karena ori lumayan harganya, hampir 200.000. Untuk ini mereknya W ya. Nah itu W, berarti ini W standar. Nah, oke untuk pemula ya, ini cara pemasangannya. Untuk kampas kopling bebas, dibolak-balik bebas. Nah yang utama itu di platnya nih. Nah ini kita, yang tajam itu di dalam. Nah di dalam ya. Nah oke, satu lagi untuk tonjolan, aku masang ini mode silang. Ini tonjolan sini, nanti di sini, nanti di sini, di sini ya, itu modelku ya. Tapi untuk mekanik yang lain ada juga, dia modelnya nyatu gini ya, satu lurus, tonjolannya sama semua ya, itu nggak ada masalah sih, tergantung kepercayaan masing-masing aja. Nah ini yang tajam di dalam ya. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman ya, ini tinggal melanjutkan aja. Oke teman-teman, hati-hati ya. Oke, saya sudahi untuk video kali ini ya, untuk pembelajaran lah, saya berbagi pembelajaran untuk pemula ya. Oke, ikuti terus video saya ya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe bawah, jangan lupa juga klik tombol like nya. Oke teman-teman.